Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nabla Education. Oke, pada video kali ini kita akan membahas soal Olimpiade Fisika SMA. Dan soal yang akan kita bahas adalah soal OSK tahun 2019 ya. Oke, langsung saja kita baca soalnya. Tinjau suatu sistem yang terdiri dari dua pendulum. Pendulum pertama bermassa M besar dengan panjang 2L dan pendulum kedua bermassa M kecil dengan panjang L. Seperti terlihat pada gambar di bawah ini. Nah, ini ada gambarnya. Pendulum pertama dilepas dari sudut 90 derajat dan bertumbukan dengan pendulum kedua. Jadi pendulum pertama ini dilepas dari sudut 90 derajat di sini ya. Tegak lurus berarti. Setelah tumbukan, pendulum pertama mencapai sudut 90 derajat juga. Jadi setelah tumbukan dia naik di sini sampai sudutnya 90 derajat. Sedangkan pendulum kedua berhasil berputar dengan lintasan berbentuk lingkaran penuh. Nih, yang kedua itu bisa berputar lingkaran penuh ya, seperti ini. Nah, sekarang pertanyaannya adalah tentukan koefisien restitusi E dan perbandingan massa dari dua pendulum ini, M besar dibanding dengan M kecil. Oke, kita mulai mengerjakan soal ini. Yang pertama, kita cari dulu kecepatan M besar ya. Biar gampang kita sebut ini sebagai benda yang pertama gitu ya. Ini benda yang pertama. Kemudian yang M kecil ini benda yang kedua. Nah, kita akan cari kecepatan benda M besar saat dia akan menumbuk benda M kecil ya. Jadi kecepatan saat di bawah ini. Misalkan kita beri simbol di sini kecepatan M besarnya adalah V1. Nah, kita bisa cari dengan menggunakan hukum kekekalan energi mekanik ya. Nah, berarti pada saat posisinya di atas di sini, M besar hanya punya energi potensial ya, yang nilainya berarti M besar G dikali tingginya adalah 2L ini. 2L. Energi kinetiknya masih 0 nih di atas ini. Kemudian pada saat dia sampai di bawah, dia hanya punya energi kinetik ya. Energi potensialnya 0 ya. Kita ambil posisi bawah ini sebagai posisi acuan kita untuk menentukan energi potensialnya. Jadi di bawah sini 0, maka energi potensialnya plus energi kinetik di atas itu 0 sama dengan yang di bawah energi potensialnya 0 ditambah energi kinetiknya adalah setengah M besar V1 kuadrat. Berarti M nya boleh kita coret. Kemudian kita punya 2GL sama dengan setengah V1 kuadrat atau V1 nya sama dengan 4GL akar ya. Nah, ini persamaan kita yang pertama. Jadi kecepatan M besar saat akan menumbuk M kecil adalah akar 4GL. Selanjutnya kita bisa cari kecepatan M besar ya setelah dia bertumbukan dengan M kecil. Nah, setelah bertumbukan ini di sini misalkan dia punya kecepatan, kita beri nama V1 aksen gitu ya. Nah, di sini dia akan naik dengan sudut 90 derajat. Ya, berarti tingginya di sini adalah L. Kita bisa gunakan lagi hukum kekekalan energi mekanik setelah tumbukan ya. Berarti kita punya di bawah sini M besar hanya punya energi kinetik. Berarti setengah dikali M besar V1 aksen kuadrat ditambah energi potensialnya 0 sama dengan di atas ini ya, di posisi atas ini dia hanya punya energi potensial yaitu M besar dikali G dikali L tingginya sekarang. Ditambah energi kinetiknya adalah 0. Nah, dari sini kita bisa dapatkan ya, M-nya boleh kita coret juga. Jadi V1 kuadrat sama dengan V1 aksen kuadrat ya, sama dengan 2-nya pindah ke kanan jadi 2GL. Atau V1 aksennya sama dengan akar 2GL. Ini persamaan kita yang kedua. Oke, selanjutnya kita tinjau M kecil ya. Ini sudah M besar, sekarang kita tinjau M kecil ini, massa benda yang kedua ini. Sesaat sebelum tumbukan, M kecil ini punya kecepatannya 0 ya, atau dia nggak punya kecepatan, berarti di sini V2-nya sama dengan 0. Nah, setelah tumbukan kita beri nama misalkan ya pada saat kita beri di sini ya, dia punya kecepatan V2 aksen misalkan. Nah, berarti kita bisa pakai lagi hukum kekekalan energi mekanik ya untuk M kecil. Ya, ini untuk M kecil, berarti di sini dia punya setengah M kecil V2 aksen kuadrat ya sama dengan dia bisa naik satu lingkaran penuh. Kita tinjau titik yang atas ini ya, titik yang paling atas ini. Misalkan di sini dia punya kecepatan V2 double aksen gitu ya. Maka
dengan menggunakan hukum kekekalan energi mekanik di sini, energi kinetiknya setengah M V2 aksen kuadrat sama dengan di atas dia punya energi kinetik setengah M kecil V2 double aksen kuadrat plus tingginya berapa sekarang? Ya, tingginya berarti L ditambah L, berarti 2L ya, ditambah energi potensialnya adalah M kecil G dikali 2L. Kita coret M-nya, kita kalikan dengan 2 semua, jadi V2 aksen kuadrat sama dengan V2 double aksen kuadrat plus kali 2 tadi kan, jadi 4GL. Oke, ini persamaan ketiga. Oke, selanjutnya kita tinjau titik yang ada di atas ini ya, titik atas M kecil ini ya, pada saat dia punya kecepatan V2 aksen ya. Dengan menggunakan gerakan dari M kecil ini berupa gerak melingkar ya, kita bisa tinjau, kita geser dulu sebentar. Kita bisa tinjau gaya sentripetalnya pada M kecil. Nah, gaya sentripetal pada M kecil. Pada saat kondisi kritis di sini, gaya sentripetalnya itu sama dengan berat dari M kecil ini ya. Sebenarnya kan ada ini kan, di sini ada T ya kan, ada tegangan talinya dan ada W kan. Nah, pada saat kondisi kritis yaitu T-nya minimum, maka gaya sentripetalnya itu sama dengan berat bendanya. Berarti F sentripetal sama dengan W benda atau W dari M kecil itu ya. Berarti F sentripetalnya adalah M kecil V2 double aksen kuadrat dibagi dengan R, R-nya adalah L sama dengan W-nya adalah M kecil kali G. M kecilnya kita coret, berarti kita punya V2 double aksen kuadrat sama dengan GL atau V2 double aksen sama dengan akar GL. Ini persamaan yang keempat. Nah, teman-teman lihat dari persamaan 3 dan 4, maka kita bisa dapatkan nilai V2 aksennya kan. Kita substitusi persamaan 4 ke persamaan 3. Nah, kita geser dulu. Nah, selanjutnya kita substitusi persamaan 4 ke persamaan 3 ya. Jadi kita akan dapatkan V2 aksen kuadrat sama dengan V2 double aksen kuadratnya di sini kita ganti dengan akar GL. Akar GL ditambah, oh ini kuadrat ya, berarti nggak pakai akar ya, jadi tinggal GL ditambah 4GL. Berarti V2 aksen sama dengan GL tambah 4GL 5GL ya, kita akar. Nah, kita dapat nih persamaan V2 aksennya. Ini persamaan kelima. Nah, persamaan V2 aksen ini adalah nilai dari kecepatan M kecil setelah bertumbukan dengan M besar. Nah, dari sini kita langsung bisa mencari koefisien restitusinya ya. Jadi E itu kan sama dengan apa? Negatif V2 aksen min V1 aksen dibagi V2 min V1. Jadi E sama dengan negatif V2 aksennya adalah akar 5GL. Akar 5GL dikurangi V1 aksennya tadi akar 2GL dibagi dengan V2. V2 adalah kecepatan M2 sebelum bertumbukan yaitu 0 dikurang V1 nya tadi akar 4GL nih di sini. Akar 4GL. Nah, negatifnya boleh kita coret ya di sini. Maka kita akan dapatkan nilai E nya sama dengan, kan punya GL semua kan di sini kan, berarti GL-nya boleh kita coret. Berarti tinggal akar 5 dikurang akar 2 dibagi akar 4 itu 2. Nah, ini adalah nilai dari koefisien restitusi E gitu ya. Nah, kita sudah jawab yang pertanyaan yang A. Oke ya, bisa dipahami ya. Nah, untuk pertanyaan B kita diminta mencari perbandingan antara M besar dan M kecil ya. Kita bisa gunakan hukum kekekalan momentum untuk mencari perbandingan M besar dan M kecilnya. Oke, kita geser lagi. Kita hapus dulu yang ini ya. Oke, berarti kita gunakan hukum kekekalan momentum ya. Berarti M besar dikali V1 ditambah M kecil dikali V2 sama dengan M besar dikali V1 aksen ditambah M kecil dikali V2 aksen gitu kan. V2 nya adalah 0 karena sebelum ditumbuk dia diam kan.
Berarti M besar dikali V1 nya tadi adalah akar 4GL plus 0 ya, nggak usah kita tulis, sama dengan M besar dikali V1 aksennya tadi adalah akar 2GL ditambah M kecil dikali V2 aksennya tadi mana? Ini persamaan 5 ya, akar 5GL. Oke. Jadi kita bisa, yang diminta tadi adalah perbandingan M besar dibanding M kecil, maka kita bagi semuanya dengan M kecil. Nih, bagi persamaan ini semua dibagi dengan M kecil, maka kita akan dapatkan M besar per M kecil dikali nih akar 4GL kan 2 akar GL. Nah, atau ini langsung saja ya, kan semuanya punya semua ruas kan punya GL kan, suku GL, maka GL-nya boleh kita langsung coret di sini. Berarti ini tinggal akar 4 itu 2 sama dengan M besar dibagi M kecil dikali akar 2 ditambah M kecil dibagi M kecil kan 1, sisanya akar 5 gitu kan. Yang punya M besar dan M kecil kita kumpulkan jadi M besar dibagi M kecil dalam kurung 2 min akar 2 sama dengan akar 5. Jadi M besar dibagi M kecil sama dengan akar 5 dibagi 2 min akar 2. Nah, kita dapat perbandingan dari M besar dan M kecilnya. Oke ya. Itu dia pembahasan soal OSK tahun 2019 ya. Topiknya adalah tentang momentum dan hukum kekekalan energi ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Sekian untuk video kali ini. Kalau kalian suka dengan videonya silahkan like. Kalau nggak suka boleh juga di dislike. Nah, jika kalian suka dengan video-video dari channel ini silahkan subscribe channelnya supaya dapat notifikasi kalau ada video-video terbaru dari channel ini. Jika kalian punya pertanyaan, kritik maupun saran, silakan tuliskan aja di kolom komentar. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.